Sudah bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Ya, selamat siang Arief. Ini bagaimana persiapan di Wisma Atlet untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 di sana? Ya, selamat pagi menjelang siang, Fani dan juga Sarah. Betul sekali, memang pasca libur Lebaran, RSJC Wisma Atlet sudah bersiap diri untuk menampung jika ada potensi lonjakan pasien COVID yang akan dirawat di sini. Dan kemarin sudah ada secara definitif ada 45 pasien warga Cilangkap yang sudah masuk untuk dirawat di Wisma Atlet. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana update pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet, sudah hadir bersama saya Koordinator Humas RSJC Wisma Atlet, Letkol Laut M. Arifin. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Mas. Dok, jadi untuk update hari ini untuk penambahan pasien bagaimana nih, Dok, pasca libur Lebaran, Dok? Ya, untuk hari ini update pagi tadi 06.00 24 Mei 2021 memang ada peningkatan, ya sedikit peningkatan ya. Untuk sampai saat ini pasien yang dirawat di tempat kita berjumlah 1.305. Jadi di angka 21,77%. Ini mengalami kenaikan dibanding seminggu yang lalu. Kemarin kan sempat 15%. Ini juga efek dari libur Lebaran. Ya, kemarin juga ada yang masuk juga dari klaster dari Kampung Cilangkap ya. Ada 45 orang kemarin sore, kemudian kemarinnya sebelumnya 17 orang juga dari Cilangkap juga. Yang sebenarnya totalnya 104, tetapi tidak semua ke sini, ada disebar di rumah sakit yang lain juga. Namun ini memang faktanya memang terjadi pelonjakan. Kemudian klaster-klaster Lebaran, pasca Lebaran ini mulai ada, itu yang harus diwaspadai. Kalau untuk pasien yang klaster dari mudik sendiri, apakah sudah teridentifikasi, Dok? Ya, kalau yang dari mudik sendiri kan memang mereka dari penyekatan-penyekatan itu kan mereka langsung dikirimkan ke Tower 4 ya. Jadi on-site swab antigen reaktif, kemudian akan dibawa ke Tower 4. Nah, hasilnya yang reaktif maupun yang satu mobil itu non-reaktif juga dibawa. Kalau dalam satu mobil ada yang satu yang reaktif. Itu artinya mereka adalah kontak erat. Dan itu harus difahami oleh masyarakat. Karena itu nanti di sini dilakukan swab PCR sebagai golden standarnya untuk memastikan yang bersangkutan positif, confirm positif atau tidak. Kemudian sampai di sini juga nanti walaupun hari pertama negatif, nanti tetap dikarantina sampai hari kelima. Dan hari kelima di swab ulang PCR, dipastikan apabila negatif dipulangkan, tapi kalau positif tetap dirawat masuk ke tower 5, 6, atau 7. Persiapan dari Wisma Atlet sendiri untuk menghadapi potensi lonjakan pasien seperti apa nih, Dok? Dari ketersediaan kamar, lalu juga dari tenaga medisnya itu bagaimana? Ya, sesuai dengan arahan pimpinan di sini dari Koordinator Rumah Sakit Darurat sendiri, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono sudah menyampaikan ke jajaran bawah termasuk ke kami juga bahwa di lapangan tidak ada pengurangan dari tenaga nakes. Jadi ini untuk antisipasi memang pengalaman tahun kemarin yang libur Natal Tahun Baru itu juga tidak ada pengurangan nakes karena memang angkanya melonjak sangat drastis sekali 2 minggu setelah libur Natal Tahun Baru. Ini juga mungkin antisipasi juga untuk 2 minggu ke depan libur pasca Lebaran ini, kemudian efek dari klaster-klaster halal bihalal itu yang harus diantisipasi oleh Rumah Sakit Darurat. Dan kita di sini sudah siap semua, tower-tower sudah siap, obat-obatan sudah siap, tenaga kesehatan juga sudah start engine lah, sudah ready. Gitu. Ya. Ketersediaan kamar, Pak, tadi kan disebut sudah terisi sekitar 21%, 21,70% itu, Dok ya. Nah, ini sekarang yang masih available ada berapa, Dok? Ya, kita kan 5.994, itu kalau ada yang bed 2 hanya diisi oleh, ada bed 3 diisi 2. Nah, nanti kalau bisa diisi 3, seumpama nanti memang tidak terbendung untuk pasien yang konfirm positif bisa ditempati yang satu kamar itu isi bed 3 itu bisa 6.000 lebih yang bisa masuk ke sini. Nanti mungkin mudah-mudahan tidak sampai terjadi itu, tapi antisipasi untuk itu tower-tower yang di sini sudah disiapkan lah. Kalau baru terisi 1.300 kan masih 4.000-an, masih 4.000 lebih yang tersedia di sini. Rencananya ada tower tambahan yang di Pademangan itu bagaimana, Dok? Ya, nanti sesuai dinamika di lapangan, arahan dari pimpinan bagaimana selanjutnya. Itu terjadi waktu libur Natal Tahun Baru, memang itu kita di sini sudah 90%, sehingga tidak
muat. Akhirnya dari kebijakan dari pimpinan, Tower 8 dan 9 dipakai sebagai rumah sakit darurat juga. Sebenarnya kan di sana adalah karantina untuk PMI, pekerja migran Indonesia yang pulang dari luar negeri. Namun Januari minggu ketiga waktu itu karena di sini penuh ya, kemudian dialihkan ke Tower 8 dan 9 sebagai rumah sakit darurat juga. Jadi ada pasien di sana yang diterima dengan kategori gejala ringan dan tanpa gejala kemarin waktu Januari minggu kedua itu. Untuk klaster lebaran kemarin yang dari Cilangkap ini apakah bergejala semua atau OTG, Dok? Ya, yang datang kemarin mayoritas ada batuk-batuk ya, bergejala. Namun yang OTG juga ada sebagian juga. Tapi yang kesini yang kategori sedang menjelang berat kan dialihkan, sudah dipilah dari Puskesmas Cipayung untuk diarahkan ke rumah sakit yang di sekitaran daerah sana. Jadi yang kesini gejala ringan dan tanpa gejala kemarin yang dikirim ke sini. Jadi kemarin sore kita terima langsung 45 orang ya, dengan menggunakan 1 bis dan 3 elf, 1 ambulan kemarin kita terima. Apa evaluasi dari pihak Wisma Atlet terkait libur mudik kemarin nih, Dok? Ya tentunya kalau yang di sini kan semua sudah siap ya, artinya karena pelajaran tahun kemarin efek-efek meningkatnya itu selalu biasanya 2 minggu setelah libur panjang, sehingga persiapan-persiapan yang dilakukan di sini, evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan di sini sudah dilaksanakan dan ini kita sudah siap lah. Ya mungkin hanya untuk masyarakat, ini himbauan ke masyarakat, memang saat ini kan memang sudah lebaran selesai, namun kan memang biasanya mereka kumpul-kumpul untuk halal bihalal, mungkin mohon diurungkan niatnya karena ini akan potensi menimbulkan klaster-klaster baru pasca lebaran nanti. Klaster halal bihalal jangan sampai itu yang menjadikan kenaikan angka positif di Indonesia terutama ya, karena kita sudah senang sekali dengan tidak adanya lonjakan yang seminggu ini yang drastis. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai selesai nanti. Baik, terima kasih, Dok, atas waktunya. Ya, itu tadi hasil wawancara saya dengan Koordinator Humas RSDC Letkol Laut Arifin. Kembali ke studio, Fani dan juga Sarah. Baik, terima kasih atas informasinya. Tentunya harapan dari Letkol Arifin tadi juga menjadi harapan kita semuanya agar tidak ada lonjakan yang cukup berarti ya pasca libur lebaran 2021, Sarah. Terima kasih Arief Kurniawan atas laporannya, melaporkan langsung dari Wisma Atlet Jakarta.